Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Winardi dengan nomor NPM 1953008. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri akan memaparkan materi yang kami bawa, yaitu menganalisis fungsi unsur koherensi yang terdapat dalam wacana monolog secara kritis. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Setiawan, SPD, MPD, MPD yang telah memberikan waktunya. Dan pada teman-teman saya, mohon menyimak video yang telah kami buat. Dan selanjutnya, izinkan memperkenalkan kelompok 8. Ada Saudari Putri Insani Muslimah dengan nomor NPM 1953007. Ada Agis Winardi dengan nomor NPM 1953008. Ada Saudari Reni Noviani dengan nomor NPM 1950330. Ada Aprilia Ekawati Rosliana dengan nomor NPM 1950337. Selanjutnya ada materi-materi yang akan disampaikan oleh kelompok 8, yaitu unsur alinea dalam wacana monolog, unsur rangkaian dalam wacana monolog, unsur rujukan dalam wacana monolog, dan fungsi unsur koherensi dalam wacana monolog. Dan pemateri yang pertama akan disampaikan dan dipaparkan oleh Saudari Putri Insani Muslimah. Untuk Putri Insani Muslimah, saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Ekawati Rosliana. Di sini saya mewakilkan teman saya Putri Insani yang sedang sakit untuk menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai unsur kaitan dalam wacana monolog. Sebelum menginjak pada materi, di sini ada pengertian wacana monolog. Pengertian wacana monolog mencakup bentuk bahasa atau tuturan lisan atau tertulis yang tidak termasuk ke dalam lingkup percakapan, tanya jawab, teks drama atau film, bentuk-bentuk lain yang sejenis seperti yang terdapat pada bentuk wawancara. Jadi, arti mono itu satu, sedangkan log berasal dari kata logi yang artinya ilmu. Jadi, bisa disimpulkan monolog itu ilmu yang mengajarkan tentang seni peran di mana hanya dibutuhkan satu orang. Hal-hal penting analisis wacana monolog dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan rangkaian dan kaitan tuturan. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan penunjukan atau perujukan atau reference. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan pola pikir dan pengembangan wacana atau topic and logical development. Kita memasuki materi yang pertama mengenai unsur kaitan dalam wacana monolog. Istilah kaitan diartikan dengan segala bentuk hubungan yang terjadi antara satu alinea dengan alinea lain dalam satu kesatuan wacana monolog. Contohnya, di contoh tersebut, aspek-aspek kaitan antara linea dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Yang ke satu, contoh di atas menurut penulisnya terdiri atas 4 alinea, tetapi setelah diteliti ternyata hanya 3 alinea. 2. Alinea 1 berakhir dengan 2 macam kaitan. Pertama, mengaitkan dengan awal alinea dengan menggunakan kata ganti mereka pada kalimat atau tuturan terakhir di nomor 3. Kaitan itu bersifat penggantian. Kedua, mengaitkan dengan alinea 2 dengan menggunakan perkataan kasihan kita pada tuturan yang sama pada nomor 3. Yang ketiga, alinea kedua mengaitkan diri dengan alinea ke-1 melalui penggunaan perkataan mereka pada kalimat nomor 4. Kalimat awal alinea kedua tersebut, kaitan itu pun bersifat pengganti, karena perkataan mereka menggantikan orang-orang buta. Yang keempat, kalimat nomor 7 sebagai awal alinea ketiga menciptakan kaitan dengan alinea kedua dengan menggunakan perkataan untuk dan nasib orang buta. Yang kelima,
Tetapi kalimat nomor 8 seharusnya tidak dijadikan alinea baru atau alinea keempat karena fungsi kalimat ini memperluas kalimat nomor 7. Dengan demikian, kalimat nomor 7, 8, dan 9 seharusnya bergabung menjadi alinea ketiga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Noviani dengan NPM 1950330. Di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya. Meninjau lebih dalam bentuk kaitan antara alinea di atas, terlihat pula bahwa pada dasarnya kaitan itu dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang pertama adalah kaitan ke bawah. Artinya, alinea sebelumnya memberi indikasi ada hubungannya dengan alinea berikutnya. Contohnya bisa dilihat pada contoh wacana di atas, tepatnya pada alinea pertama dan alinea kedua. Yang kedua, kaitan ke atas. Artinya alinea yang berikut mengadakan hubungan dengan alinea di atasnya atau sebelumnya. Contohnya bisa dilihat di awal alinea kedua. Yang ketiga, kaitan ke atas dan ke bawah, yaitu sebuah alinea menghubungkan diri dengan alinea sebelumnya. Hal ini bisa terdapat kalimat atau tuturan awal alinea, sedangkan pada akhir alinea memberi indikasi akan terdapat kaitan dengan alinea berikutnya. Contohnya bisa dilihat di alinea kedua. Perkataan sebenarnya mereka pada kalimat nomor 4 mengaitkan diri dengan alinea pertama, sedangkan perkataan yang berbakat dapat ajarkan pada kalimat nomor 6 memberi indikasi akan adanya kaitan dengan kalimat nomor 7 sebagai awal alinea ketiga. Contohnya bisa diperhatikan pada perkataan untuk memperbaiki nasib orang buta pada kalimat nomor 7. Kaitan antar alinea itu dapat pula ditinjau berdasarkan sistem kaitannya, dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sistem kaitan eksplisit. Sistem ini biasanya menggunakan kata-kata hubung atau penunjuk. Contohnya bisa dilihat di wacana di atas, tepatnya pada wacana pendidikan orang buta. Contoh di atas semuanya menggunakan kata hubung, seperti pada alinea kedua dengan menggunakan perkataan sebenarnya pada kalimat nomor 4 dan alinea ketiga menggunakan perkataan untuk pada kalimat nomor 7. Yang kedua adalah sistem kaitan implisit. Sistem ini tidak menggunakan kata penghubung, artinya kaitan antar alinea sebelum dan berikutnya tidak ditunjukkan oleh adanya kata-kata penghubung. Contohnya bisa dilihat di wacana berikutnya. Kedua alinea pada contoh wacana kedua ini tidaklah dikaitkan dengan kata hubung atau kata penunjuk, namun kaitannya dapat diketahui secara implisit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah unsur rangkaian dalam wacana monolog. Yang dimaksud dengan rangkaian di sini adalah segala bentuk hubungan antara tuturan, baik pada tataran antar kalimat di dalam sebuah kalimat maupun leksikon. Rangkaian di dalam wacana monolog meliputi antara lain sebagai berikut, yaitu penyambungan, alternatif, perluasan, jawaban, sebab akibat, perbandingan, pertentangan, pembatasan, evaluasi, pembuktian atau penguatan, pemberian contoh, generalisasi, penyimpulan, kesejajaran, pertanyaan, realisasi, tindakan, penyataan ulang, hasil atau akhir, rangkuman atau ringkasan, elipsis, penggantian, keterangan, dan uraian. Selanjutnya, mengawali analisis aspek rangkaian tersebut, terlebih dahulu perhatikan wacana berikut ini. Variasi pengembangan kalimat. Sesuatu yang monoton pasti menimbulkan kebosanan. Demikian pula dengan kalimat, terutama bahasa tertulis seperti karangan. Monotonnya kalimat-kalimat tersebut disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, oleh adanya penggunaan pola yang sama. Kedua,
karena isi kalimat yang hampir seluruhnya sama. Yang ketiga, karena gaya penulisan kalimat itu tidak bervariasi. Pola kalimat konvensional yang selalu dimulai dengan subjek sangat digemari orang. Dari Syamidin AR 1984 33 Bimbingan Karang Mengarang Teknik dan Reduksional. Selanjutnya, analisis rangkaian dalam kalimat. Bila contoh di atas analisis berdasarkan rangkaian di dalam kalimat, maka dapat dirincikan sebagai berikut. Perkataan yang pada kalimat nomor 1 berperan mengaitkan sesuatu dan monoton. Sifat rangkaian ini adalah keterangan. Perkataan demikian pula bersifat rangkaian elipsis pada kalimat nomor 2 karena perkataan ini sama maksudnya dengan sesuatu yang monoton. Perkataan tersebut pada kalimat nomor 3 menghasilkan sifat monoton kalimat dengan 3 buah penyebabnya. Rangkaian bersifat sebab akibat. Kalimat nomor 4, 5, dan 6 memiliki rangkaian yang sama, yaitu rangkaian elipsis. Pada kalimat nomor 7, rangkaian itu diciptakan oleh dua kata tugas. Pertama, oleh kata yang berfungsi merangkaikan subjek dengan keterangan. Rangkaian ini bersifat penggantian. Dan kedua, dirangkaikan oleh perkataan sangat yang merangkaikan subjek dan predikat. Selanjutnya, analisis rangkaian leksikon. Bila contoh di atas analisis berdasarkan sebagai rangkaian leksikonnya, maka dapat dirincikan sebagai berikut. Dari segi afiksasi, perkataan-perkataan sesuatu menimbulkan kebosanan pada kalimat 1, terutama tertulis karangan pada kalimat kedua tersebut disebabkan pada kalimat ketiga, dan seterusnya dapat dianalisis misalkan ditinjau dari fungsi afiksnya. Afiksmen kan pada kata menimbulkan berfungsi menciptakan kata kerja transitif pada bagian lain dari kalimat tempat berada, yaitu kebosanan. Afiks ke-an pada kata kebosanan membentuk kata benda abstrak. Analisis semacam ini dapat diteruskan sampai semua kata yang berada di dalam sebuah wacana tersebut teranalisis, baik fungsi afiksnya atau sendiri maupun makna jenis afiksnya. Dari segi pengulangan kata, perkataan kalimat-kalimat pada kalimat 3 berperan membentuk pengertian jamak dan juga mempertegas maksud. Dari segi penyatuan kata, misalnya kata monoton pada kalimat ketiga, adanya pada kalimat keempat, dan seluruhnya pada kalimat kelima, dapat pula dianalisis misalkan dari segi fungsi kata gantinya, fungsinya pada monoton membedakan dan menunjukkan kembali kepada yang sama yang disebut sebelum itu, yang di dalam istilah linguistik disebut pronominal copy yang anaforik. Demikian pula pada seluruh sedangkannya pada adanya berfungsi menghilangkan kejanggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Noviani dengan NPM 1950330. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang unsur rujukan dalam wacana monolog. Rujukan atau referensi di dalam wacana dapat dilakukan antara lain berdasarkan arah dan berdasarkan sifat atau jenisnya. Rujukan berdasarkan arah dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ke dalam wacana itu sendiri yang disebut dengan endophoric reference. Rujukan ini dibagi lagi menjadi dua macam, yakni kembali kepada yang sudah disebutkan sebelumnya atau disebut dengan anaphoric reference, dan kepada yang berikutnya disebut dengan kataphoric reference. Yang kedua adalah penunjukan keluar dari diri wacana tersebut yang disebut dengan exophoric reference. Rujukan kedua ini disebut juga dengan rujukan situasional. Yang selanjutnya adalah contoh rujukan ke dalam teks atau endophoric. Analisis dari contoh tersebut. Bila contoh wacana di samping dianalisis berdasarkan rujukan ke dalam teksnya atau endophoric, maka dapat dirinci menjadi sebagai berikut. Yang pertama, perkataan di atas dan terdahulu atau kalimat 1
berperan menunjuk kembali kepada yang telah dikemukakan, penunjukan ke atas, contohnya penentuan di atas ini. Yang kedua, perkataan ini pada kalimat 1 juga merujuk ke atas, tetapi sebagai penegasan terhadap pembicaraan yang paling akhir dari pembicaraan sebelumnya. Yang ketiga, perkataan yang kalimat 2 berperan menunjuk rangkaian di dalam diri konteks tersebut. Perkataan yang ini berbeda dengan yang kalimat 1 yang hanya berperan sebagai penghubung saja. Yang keempat, kata gantinya pada kata jelasnya kalimat 3 pun menunjuk ke atas, yaitu pada kata untuk jelasnya dapat diberikan contoh sebagai berikut. Yang kelima, perkataan berikut atau kalimat 3 menunjuk kepada yang akan dikemukakan selanjutnya atau ke bawah, yaitu menunjuk kepada penjelasan yang akan dijelaskan selanjutnya. Contoh yang selanjutnya adalah contoh rujukan keluar wacana situasional atau exoporik. Analisis dari wacana di samping berdasarkan rujukan keluar teks atau situasional, maka wacana di samping dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, perkataan ahli riset Amerika pada kalimat 2 menunjuk kepada objek di luar teks. Dan yang kedua, perkataan cannot pada kalimat 2 pun demikian pula, namun keduanya berbeda sedikit. Kata-kata ahli riset Amerika betul-betul objek yang berada di luar teks, sedangkan kata cannot masih ada hubungannya dengan teks, karena bermakna sebagai tumbuhan pengganti bahan baku kertas. Selanjutnya adalah rujukan berdasarkan sifat atau jenisnya. Rujukan berdasarkan sifat atau jenisnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah penunjukan personal. Rujukan ini biasanya menggunakan nama, baik itu nama orang ataupun nama benda, dan benda itu sendiri. Dan yang kedua adalah rujukan demonstratif. Rujukan ini biasanya untuk menentukan tempat atau sesuatu dengan mempergunakan kata penunjuk sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah rujukan perbandingan. Rujukan ini bersifat tak langsung dan biasanya menggambarkan kesamaan, kemiripan, perbedaan, pertentangan, dan lain-lain sifat dan sesuatu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Ekawati Rosliana dengan NPM 1950337. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat mengenai fungsi unsur koherensi dalam wacana monolog. Pengertian koherensi adalah kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana, dan kohesi merupakan salah satu cara untuk membentuk koherensi. Dalam struktur wacana, aspek koherensi ini sangat diperlukan keberadaannya. Fungsinya untuk menata pertalian batin antara proposisi yang satu dengan yang lain, serta untuk mendapatkan keutuhan. Laksana dalam Hartono mengemukakan bahwa hubungan koherensi wacana sebenarnya adalah hubungan semantis, artinya hubungan itu terjadi antar posisi. Jadi, bisa dikatakan bahwa kohesi dan koherensi ini merupakan hal penting atau syarat utama kewacanaan atau tekstualitas. Keduanya sama-sama merupakan konsep kepaduan. Pengertian kohesi adalah keterpaduan bentuk, sedangkan koherensi adalah keterpaduan makna. Jadi, secara struktural, hubungan ini direpresentasikan oleh pertautan secara semantis antar kalimat atau bagian yang satu dengan kalimat lain. Hubungan ini kadang-kadang ditandai oleh alat-alat leksikal seperti yang pertama yaitu hubungan sebab akibat. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama yang menunjukkan sebab, sedangkan kalimat berikutnya menyatakan akibat. Contohnya, koleksi perpustakaan itu khusus buku non-fiksi ilmiah, itu termasuk bagian sebab. Kemudian, ia tidak mungkin menemukan buku fiksi di perpustakaan itu. Nah, itu bagian kalimat. Jadi, kalimat pertama itu menyatakan sebab dan kalimat kedua menyatakan akibat. Kemudian, yang kedua ada hubungan akibat sebab. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat kedua menyatakan sebab terjadinya atau tindakan yang dinyatakan pada kalimat pertama. Contohnya, tanpa banyak persiapan pergi,
ia ke kota yang jauh itu, karena tiba-tiba ia merasa rindu kepada anaknya. Nah, kalimat pertama itu menyatakan akibat, kalimat kedua itu menyatakan sebab. Kemudian yang ketiga ada hubungan sarana hasil. Kalimat pertama menyatakan sarana untuk peroleh yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Nah, di sini ada contoh, kita tidak usah heran mereka berlatih dengan ketat dan sangat disiplin. Atlet bulu tangkis kita akhirnya mendominasi kejuaraan Indonesia terbuka. Nah, sarana di sini adalah pada kalimat pertama mengenai atlet bulu tangkis yang ketat dalam disiplin dan berlatih. Kemudian di kalimat kedua dijelaskan hasilnya dari latihan yang disiplin dan ketat berlatih itu, mereka mendominasi kejuaraan Indonesia terbuka. Kemudian yang keempat ada hubungan sarana tujuan. Kalimat kedua menyatakan syarat untuk tercapainya apa yang dinyatakan pada kalimat lain. Contohnya, bekerjalah dengan keras. Nah, tujuannya di sini adalah cita-citamu menjadi orang kaya bakal kesampaian. Kemudian yang kelima ada hubungan alasan tindakan. Kalimat pertama menyatakan alasan atau bentuk tindakan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Contohnya, sudah lama sekali mereka numpang di rumah saudara. Tahun ini mereka bertekad membangun rumah sendiri. Nah, kalimat pertama ini menyatakan alasan. Alasannya sudah lama sekali mereka numpang di rumah saudara. Nah, tindakan dari mereka ini adalah tahun ini mereka bertekad membangun rumah sendiri. Kemudian yang keenam ada hubungan latar simpulan. Nah, hubungan latar simpulan ini dinyatakan dengan salah satu kalimat menyatakan simpulan atas pernyataan pada kalimat lain. Contohnya di sini ada mobil itu sudah tua, tetapi rupanya pemiliknya pandai merawat. Nah, yang menjadi latar di sini adalah mobil tua, dan menjadi simpulan itu adalah walaupun ia mobil tua, simpulannya rupanya pemiliknya itu pandai merawat mobil tua tersebut. Kemudian yang ketujuh ada hubungan kelonggaran hasil. Nah, hubungan kelonggaran hasil ini dinyatakan dengan salah satu kalimat menyatakan kegagalan suatu usaha yang dinyatakan pada kalimat lain. Contohnya, sudah lama aku di kota ini mencarinya. Sudah lama aku di kota ini mencarinya. Alamat itu tak juga kutemukan. Nah, kalimat pertama itu menyatakan kelonggaran atau kegagalan, dan kalimat kedua itu menyatakan hasilnya dari sudah lama, walaupun ia sudah lama di kota tersebut, tapi hasilnya ia tidak dapat menemukan alamat yang ia tuju. Kemudian yang kedelapan ada hubungan syarat hasil. Nah, hubungan syarat hasil ini dinyatakan dengan satu kalimat menyatakan syarat untuk tercapainya apa yang dinyatakan pada kalimat lain. Contohnya, beri bumbu dan penyedap rasa yang tepat, masakanmu pasti enak. Nah, di sini kalimat pertama menyatakan syarat dan kalimat kedua menyatakan hasilnya. Syaratnya di sini jika ingin masakannya enak, syaratnya kita harus memberi bumbu dan penyedap yang tepat, dan hasilnya pasti masakannya akan enak. Kemudian yang kesembilan ada hubungan perbandingan. Kalimat pertama dibandingkan atau yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Contohnya seperti pengantin itu sangat anggun, seperti dewi-dewi dari kayangan. Nah, kata seperti ini adalah kata perbandingan. Kemudian yang ke-10 ada hubungan parafrasis. Hubungan parafrasis ini, koherensi ini dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama, dinyatakan secara lain dengan kalimat berikutnya. Contohnya, saya tidak setuju dengan penambahan anggaran untuk proyek ini, karena tahun lalu dana juga tidak habis. Sudah saatnya kita menghemat uang rakyat. Nah, antara kalimat satu dengan kalimat kedua ini mungkin ada kesamaan makna atau keterpaduan makna,
tapi secara tersirat begitu. Nah, parafrasis di sini bisa dikatakan yaitu pengungkapan kembali gagasan yang ditampilkan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang berbeda. Selanjutnya, yang ke-11 ada hubungan aplikatif. Koherensi di sini dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama, kemudian diperkuat atau ditegaskan dengan gagasan pada kalimat berikutnya. Contohnya, dua burung itu jangan dipisah, masukkan dalam satu kandang saja. Nah, kalimat pertama ini ditegaskan kembali di kalimat kedua, maksudnya dua burung ini jangan dipisahkan, lebih baik dimasukkan ke dalam satu kandang saja. Kemudian ada yang ke-12, hubungan adiftif. Dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama, diikuti atau ditambah dengan gagasan pada kalimat berikutnya. Contohnya, biar dia duduk dulu, saya akan selesaikan pekerjaan ini. Nah, di sini yaitu kalimat pertama ini dipertegas kembali pada kalimat kedua. Biarkan dia duduk dulu, saya akan selesaikan pekerjaan ini. Itu masih dalam satu kesatuan makna. Kemudian yang ke-13 ada hubungan identifikasi. Nah, koherensi di sini dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama, diidentifikasi dengan kalimat berikutnya. Nah, di sini ada contoh, tidak bisa masuk universitas tidak berarti bodoh. Kamu tahu nggak Einstein? Fisikawan jenius itu juga pernah gagal masuk universitas. Nah, identifikasi di sini adalah kalimat pertama ini seperti memperjelas gitu, tidak semua orang yang masuk universitas favorit itu bodoh gitu. Contohnya Einstein gitu. Einstein juga seorang fisikawan jenius yang kita kenal, itu juga pernah gagal masuk ke universitas yang dia inginkan. Kemudian yang ke-15 ada hubungan spesifik generik, dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan gagasan umum atau luas, sedangkan kalimat berikutnya menyatakan gagasan khusus atau sempit. Contohnya, saya bangun tidur pukul 5, saya mandi lalu sholat subuh, setelah itu saya membantu ibu, lalu makan pagi bila ada, kemudian berangkat ke sekolah, itulah kegiatanku setiap hari. Kemudian yang ke-15 ada hubungan ibarat. Koherensi di sini dinyatakan dengan kalimat pertama diibaratkan seperti yang dinyatakan pada kalimat berikut. Diibaratkan seperti yang dinyatakan pada kalimat berikut. Nah, di kalimat pertama ini ada kelihayannya mengelola bisnis sungguh piawai. Kalimat kedua, memang dia seperti belut di lumpur basah. Maksudnya seperti belut di lumpur basah ini adalah pengandaian untuk dia di kalimat pertama. Yang ke-17 yaitu ada argumentatif atau makna alasan. Koherensi di sini dinyatakan dengan kalimat kedua menyatakan argumen atau alasan bagi pendapat yang dinyatakan pada kalimat pertama. Di sini ada contoh, dia menang dalam pemilihan ketua RW. Dia orang yang bijaksana dan dapat bergaul dengan siapa saja. Artinya di sini kalimat pertama ini menjadi pendapat gitu, menjadi pernyataan gitu. Terus alasannya kenapa dia ini bisa terpilih atau menang menjadi ketua RW, yaitu alasannya karena dia memang orang yang bijaksana dan dapat bergaul dengan siapa saja. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya izin menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang telah kelompok kami buat yaitu kaitan diartikan dengan segala bentuk hubungan yang terjadi antara satu alinea dengan alinea lain dalam satu kesatuan wacana monolog. Kaitan antar alinea itu dapat pula ditinjau berdasarkan sistem kaitannya. Sistem kaitan antar alinea dapat dibedakan atas dua macam, yakni sistem kalimat eksplisit dan sistem kaitan implisit. Yang dimaksud dengan rangkaian di sini adalah segala bentuk hubungan antar tuturan
baik pada tataran antar kalimat di dalam sebuah kalimat maupun leksikon. Rangkaian ini disebut juga dengan istilah logical relationship pada satu kesatuan wacana monolog. Rangkaian ini banyak sekali jenisnya, namun dapat diklasifikasikan melalui sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap bentuk rangkaian itu. Berdasarkan sifat tersebut, rangkaian di dalam wacana monolog meliputi penyambungan, alternatif, perluasan atau penjelasan, jawaban, sebab akibat, perbandingan, pertentangan, pembatasan atau pengertian, evaluasi, pembuktian atau penguatan, pemberian contoh, generalisasi, penyimpulan, kesejajaran paralel, pertanyaan, relasi tindakan, pernyataan ulang, hasil atau akhir, rangkuman atau ringkasan, elipsis, penggantian, keterangan, dan uraian. Rujukan atau referensi di dalam wacana dapat dilakukan antara lain berdasarkan arah sifatnya atau jenisnya. Rujukan berdasarkan arah dapat dibagi dua jenis, yaitu 1. Ke dalam wacana itu sendiri yang disebut endophoric reference. Rujukan ini dibagi dua lagi, yakni kembali kepada yang sudah disebutkan sebelumnya disebut anophoric reference, dan kepada yang berikutnya disebut chatophoric reference. Penunjukan kedua, penunjukan keluar dari diri wacana tersebut yang disebabkan exphoric reference. Rujukan kedua ini disebut juga rujukan situasional. Rujukan pada umumnya ditandai oleh kata-kata penunjuk sebenarnya, seperti ini, itu, di, sini, di, situ, maupun oleh kata-kata penunjuk tak sebenarnya, seperti tersebut, terkatakan, tersurat, berikut, dan lain-lain. Koherensi adalah kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana, dan koherensi merupakan salah satu cara untuk membentuk koherensi Kridalaksana dalam Hartono 2020 halaman 151 mengemukakan bahwa hubungan koherensi wacana sebenarnya adalah hubungan sematis, artinya hubungan itu terjadi antar posisi. Terima kasih. Rujukan pada umumnya ditandai oleh kata-kata penunjuk sebenarnya, seperti ini, itu, di, sini, di, situ, maupun oleh kata-kata penunjuk tak sebenarnya, seperti tersebut, terkatakan, tersurat, berikut, dan lain-lain. Koherensi adalah kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana, dan koherensi merupakan salah satu cara untuk membentuk koherensi Kridalaksana dalam Hartono 2020 halaman 151 mengemukakan bahwa hubungan koherensi wacana sebenarnya adalah hubungan sematis, artinya hubungan itu terjadi antar posisi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.